ketika kita menghubungkan berkahnya rezeki, mudahnya rezeki dengan sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang kita hubungkan murah dan mudahnya rezeki itu datang kecuali sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Dia manfaat dan berlindung kepadanya, kepada Allah, jangan sampai kena mudarat. Jadi yang maksimalkan adalah doa. Adapun rezeki disandarkan kepada makhluk, ya, Zainuddin pernah bilang, siapa yang bersandar ya kepada jenderal, jenderalnya bisa saja ya pensiun, ya hilang juga sandarannya. Siapa yang bersandar di rumah, rumahnya roboh, roboh juga DP rumah. Artinya apapun yang kita jadikan tempat bersandar, kita bersandar sama orang kaya, orang kayanya bangkrut, bangkrut pula kita. Maka bersandarlah kepada wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sandarkanlah dirimu kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Doa. Adapun menyandarkan rezeki dengan posisi rumah, dilihat mana cinya, ya, feng shui, artinya menghadap kemana yang ci, menghadap kemana yang hokinya, dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki itu tidak ada hubungannya dengan pintu rumah kita. Sebab kenapa? Pintu rezeki itu ternyata ikhwan, dan ini Ustadz bukan mau backing, ya. Kita berbicara perlu dalil, orang bilang perlu data. Nah, data di sini dalil. Ternyata dalil-dalil yang ada tentang pintu rezeki bukan di palang rumah kita, bukan di depan pintu kamar kita. Pintu rezeki itu ada di pintu masjid. Bagaimana? Coba lihat. Kalau doa turun dari rumah, tidak ada doa minta rezeki. Cuma minta tawakal kepada Allah ketika keluar rumah. Bagaimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku bertawakal, serahkan kepada Allah. Minta rezeki tidak. Tapi coba lihat doa masuk masjid. Doa masuk masjid dan keluar. Ya, kalau masuk masjid kita tahu kan, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya, abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni aku, bukakan pintu rahmatmu. Minta pintu rahmat dibuka waktu masuk masjid. Jadi, ya Allah sayangi aku waktu masuk masjid ini. Rahmati aku, sayangi aku, peduli aku. Makanya ketika sedang di masjid duduk, minta dikasihani oleh Allah. Dirahmati. Keluar dari masjid inilah pintu rezeki. Lihat DP doa, apa? DP hadapkan kaki kiri duluan. Ya kan? Allahumma gfirli, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlika, atau Allahumma gfirli waftali abwaba fadlika. Al-muhim, syahidnya dalam doa ini, ya Allah bukakanlah pintu fadlika, pintu keutamaanmu. Apa itu pintu keutamaanmu? Baca Al-Quran, surah Al-Jum'ah. Hari ini hari Jumat. Apa maksud dari fadl? Kata Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apabila telah selesai solat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah fadlullah. Kalau kita lihat terjemahan, dan carilah fadlullah, dan carilah rezeki. Berarti ketika selesai solat, bertebaranlah di muka bumi dan cari rezeki. Itu senada dengan kita keluar masjid, doa kita bukakan pintu rezeki. Makanya pintu rezeki itu bukan posisi rumah, bukan posisi kamar. Pintu rezeki itu ada di masjid, tapi bukan masuk masjid, keluar dari masjid. Syaratnya apa? Injang dengan kaki kiri dan doakan, ya Allah bukakan pintu rezeki. Waftahla abwaba fadlik, waftah abwaba fadlik. Bukakanlah pintu rezeki. Kenapa? Injang dengan kaki kiri, karena rezeki ataupun kekayaan itu perlakukan seperti orang masuk WC. Sama dengan injak kaki kiri. Bahwa semua ini yang namanya rezeki, yang namanya kekayaan akan jadi seperti di WC, kotoran. Kalau kita orang mau makan semua itu. Namun kalau kita infakkan di jalan Allah, rezeki yang kita dapat, dialah yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Tapi kalau kita simpan untuk yang namanya investasi, untuk anak cucu, lihat kisah Malik bin Marwan tadi.
Hisham bin Abdul Malik tadi. Tapi kalau harta itu kita investasi untuk anak cucu, berarti harta itu jadi rampasan. Karena orang baku rampas nanti dengan harta. Jadi harta itu ada 3 yang kita cari. Kenapa injang dengan kaki kiri? Karena jangan sampai ya cuma bisa jadi kotoran, bisa saja dia berebut anak dan istri, ya bisa jadi dia saham di masa yang akan datang. Nah ini ikhwan dirahmati Allah Ta'ala, sehingga kita kuatkan keyakinan. Insya Allah tak usah bongkar itu rumah. Ya, so payango atau belum payango, ya kasih biar saja itu rumah, tidak akan memberi mudarat itu rumah. Sebagaimana juga manfaat, karena mudarat dari Allah Ta'ala yang berkehendak. Makanya minta kepada Allah jangan timpakan mudarat. Manfaat, hoki dari Allah Ta'ala. Mintakan kepada Allah manfaat juga untuk diberi manfaat dalam kehidupan. Ini intinya di dalam hal rezeki. Tidak ada hubungannya dengan orang perumah posisinya so salah, DP pintu bagin dan itu, ya apalagi dihubung-hubung. Ini sobek yang sakit kepala tuan rumah karena memang DP tiang raja ini lain-lain. Kita kaum muslimin khususnya yang di Sulawesi sepakat bilang itu tiang raja. Padahal tiang raja sendiri ini perlu untuk kita evaluasi torampe keyakinan. Siapa sang raja? Kebetulan torampe tukang, banyak orang sebelah. Iya kan? Dan orang menganggap Isa itu raja. Karena memang gelar dari Isa itu Kris. Arti dari Kristus adalah raja. Makanya orang sebelah ada bilang itu tiang raja. Bisa pahami? Iya. Bulawahu itu tiang raja. Karena tiangnya Kris. Kita orang Gorontalo bilang itu Bulawahu. Ya. Karena itu tiangnya raja. Bisa dipahami ikhwan? Ya. Dan kita ikut-ikutan juga di situ. Ya. So sama-sama. Padahal tidaklah sang raja ya yang memikul Bulawahu itu dia adalah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan penentu. Ya, keselamatan itu diminta kepada Allah, bukan diminta kepada Bulawahu. Bisa dipahami ikhwan? Ya, keselamatan dalam hidup ini pada siapa kita minta selamat? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita pasrahkan kepada Bulawahu? Ya. Berarti di mana keyakinan kita? Di mana tauhid kita? Ya, Bulawahu ya sama saja dengan apa saja, dengan kayu-kayu biasa. Ya, makanya tidak perlu juga harus langge. Itu Bulawahu, ya. Tanamkan keyakinan Allah pemberi mudarat dan manfaat, kepada Allah diminta. Dan tidak ada apa-apanya itu Bulawahu. Ya, karena kita dengan Bulawahu sama-sama hamba Allah Ta'ala. Dan kita berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam hamba Allah Ta'ala.